mantan kepala desa di Kota Garut. Kebetulan pada saat kita di kepala desa itu banyak permasalahan tanah-tanah Teguh yang di kampung kami itulah Istana Sultan Serdang dulu. Jadi Istana Sultan Serdang dulu di desa Kota Garut dan musnah dibakar pada waktu revolusi sosial tahun 40-an. Kemudian di situ ada sebidang tanah yang tidak jauh dari istana tadi, sekitar 500 meter kira-kira begitu, milik Permaisuri Sultan. Jadi beliau pada waktu itu mempunyai kebun kelapa di situ, karena primadona pada waktu tanaman kelapa. Jadi tahun 48 beliau mengikrarkan wakaf sebidang tanah seluas 47 sekian hektar untuk kebun kelapanya tersebut diwakafkan untuk kepentingan 4 kelompok. Yang pertama, kelompok dari membantu rumah-rumah ibadah muslim, baik masjid maupun surau-surau. Yang kedua, membantu rumah-rumah pendidikan muslim, pesantren atau madrasah. Yang ketiga, membantu panti asuhan muslim. Yang keempat, membantu rumah-rumah miskin. Jadi kalau kita tengok dari ikrar wakaf tersebut, ini dibuat di hadapan pejabat-pejabat dan resmi. Kemudian di situ di dalam ikrar wakaf tadi, kalau di Perbauman itu ada 2 bidang. Yang satu di Kota Garut, seluas 47 hektar, yang satu lagi di desa Jamur Pulau, 47 hektar, ditunjuknya lah nazir daripada tanah bapak tersebut untuk Kota Garut ini, dan juga Jamur Pulau. Haji Wandamiri Ilyas, ini ulama pada waktu di Kerajaan Serdang dulu, termasuk ulama-ulama Kesultanan lainnya, berdomisili di Pahang dan mengelola panti asuhan anak yatim. Jadi diserahkannya ini, ditunjuknya ini sebagai nazir untuk mengelola wakafnya ini. Itu ada pakai surat ya enggak? Lisan. Di situ satu berkas itu. Sesudah timbul sengketa, saya pelajari semua. Ini saya hubungkan lagi, Pak, sehingga bisa menjadi satu kesimpulan, paling tidak hipotesa sementara. Di 2006 baru sengketa, jadi berapa puluh tahun menjelang itu, ternyata saya hampir nggak dapatkan lagi orang-orang yang bisa kita tanyai. Tokoh-tokoh yang ada itu sudah nggak ada semua. 2006 berarti 38 tahun kemudian. 38 tahun kemudian, tokoh-tokoh yang tahu tentang seluruh wakaf itu sudah nggak ada semua. Ini saya lanjutkan tadi. Jadi sesudah dikelola oleh Wandamiri tadi, nggak ada muncul suatu apapun, satu ganggu gugat apapun, ini berjalan lancar semua. Cuman di situ yang menjadi heran orang, kenapa Cina-Cina banyak di situ? 80% daripada tanah yang 47 hektar itu sekarang dikuasai oleh mereka sebagai penyewa. Iya. Jadi ketika kebun kelapa tadi ini sudah tua, tidak lagi berproduksi, maka ini digantikan oleh etnis Cina tadi sebagai kebun sayur. Jadi Kota Garut itu terkenal juga pada waktu sebagai kebun sayur, dan ini tetap sewa. Jadi kemudian sesudah kebun sayur ini muncul pada waktu zaman-zaman mulai penanaman padi unggul. Pada waktu Orde Baru, PP8, PP5, mereka menganggap ini lebih menguntungkan, maka kebun sayur tadi berubah menjadi sawah. Maka di sini sewa pada waktu itu dikutip 2 kali peranti. Jadi peraporan market berapa rasanya 2 kali. Itu berjalan lancar gitu. Lantas 2006 muncullah cucu-cucunya yang mengaku ahli waris daripada Permaisuri. Kemudian
bergerak membawa beberapa orang kocok-kocoknya, termasuklah ada alat negara di situ untuk membacking. Jadi di sini dia membawa apanya nih, senjatanya ini ya staking tadi, yayasan wakaf tadi yang tahun 52. Ini di Cina ini menggunakan kesempatan ini, karena dikacaunya ini, diklaimnya ini, menggunakan kesempatan ini memenuhi permintaan daripada cucu cicitnya tadi yang membuat surat untuk melarang daripada penyewa-penyewa untuk tidak lagi membayar sewa kepada najis. Nah, inilah masalahnya. Kemudian persengketa itu naik sampai ke kecamatan. Di kecamatan pada waktu itu saya mesti dipanggil lagi sebagai kepala desa untuk menjelaskan mengenai wakaf ini. Jadi di situ tetap saja tidak membantu kita tadi. Si cucu-cucunya ini tetap aja terus menguasai lapangan dan Cina ini merangkul kepada si cucu ini tadi. Maka berlangsunglah ini sengketa ini terus, tapi si Cina tidak membayar sewa lagi, tapi tidak juga bayar sewa kepada si Tengku ini tadi. Padahal Tengku tadi jangan bayar ke sana, bayar ke kami. Bukan ditukil. Ya. Tapi sengketa enggak juga selesai, enggak juga selesai, sehingga akhirnya berpindah masalahnya ke kabupaten. Tapi hasil perdemen tadi mengarah kepada Ruislah. Tanah wakaf ini Ruislah kepada Cina-Cina yang menyewa tadi. Jadi itu kira-kira hasil dari Cina itu punya apa? Kok Ruislah itu kan dibukarkan sendiri ya? Ya, maksudnya Pak, itu tanah itu dijual dari situ, dicarikan gantinya. Jadi si Cina itu tetap berada di tempat itu, dicarikan kebun pengganti. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Ruislah menurut hukum di banyak itemnya itu yang harus dipenuhi. Ternyata tidak memenuhi syarat ini. Maka tukar guling tadi gagal. Tapi tukar guling tadi gagal. Ini sengketa masih berjalan terus juga. Masih diganggu juga terus. Bahkan kemudian si Tengku ini menggugat tanah yang di Jamur Pulau yang 3 hektar. Bahkan di situ sudah ada tanah waktu yang dijadikan mereka, ada yang dijual mereka, yang dijadikan dasar daripada menggugat ini dengan menggunakan ini surat keterangan tanah dari Bupati Deli Serdang tahun 75. Isi daripada gugatan itu, mereka itu mau membatalkan APAIW dan SKBWI tadi, karena kan APAIW inilah yang menunjukkan bahwa wakaf itu sah. SKBWI juga menguatkan ini, mengukuhkan ini. Jadi dengan membatalkan ini, mereka merasa bisa mendapatkan hak mereka. Nah, jadi bermain di situ dengan dasar gugatan itu surat apa tadi, stating yayasan tadi, yayasan keluarga. Nah, jadi ini yang masalah juga sebenarnya ada apa gitu dari pusat. Dan jelas-jelas kemudian sebelum kira-kira saya bicara ini, itu dari BUMI pusat sudah 3 kali turun ke tanah lapangan, ke tanah wakaf itu untuk meninjau. Itu sedang dibangun biara. Kemudian Pak Emno sendiri sebagai ketua BPI pusat itu juga sudah turun ke lapangan untuk lihat itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada. Jadi inilah problemnya ketika ada salah satu jalan keluar dari Allah menunjukkan ini, maka kita dapat menemukan di sini. Kami berharaplah, bermohon kepada Pak Robo, tolonglah bantu supaya tanah wakaf ini bisa diselamatkan. Maka saya bersyukur mendengar info ini. Kayaknya ini harus ada konsorsium. Ya, tidak cukup Syafi'i Lofi. Sudah konsorsium dengan apakah dengan Pradi
satu dengan yang lain, karena struktur kasusnya masih kuat. Pertama, apapun ceritanya, sepanjang surat wasiat tahun 48 itu dalam satu naskah jelas, sudah selesai sebenarnya. Mau dibikin gini, apalagi kemudian info untuk penguatan bahwa ada bukti mereka menyewa kepada Ustadz apa tadi? Nazir. Itu bukti hukum semua, gitu loh. Sekarang kan tinggal ini bukan permainan hukum, ini permainan politik. Ini tinggal permainan politik. Nah, makanya kalau data yang lengkap, kita bikin legal opinion yang kita buat bagus. Jadi nanti ini kan tinggal teknis lah. Ini pertemuan ini bagi saya adalah menjas secara umum bahwa ini layak diperjuangkan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama Kenaziran Tanah Wakaf Tengku Darwisah Desa Kota Galuh dan atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Center yang telah menerima kami dan menerima segala keluh kesah kami, di mana tanah wakaf kami ini, tanah wakaf Tengku Darwisah yang di Desa Kota Galuh, sudah 15 tahun berada dalam silang sengketa dan tidak berkontribusi lagi untuk umat. Untuk inilah kami sangat mengharapkan bantuan dari Pak Romo untuk dapat menyelamatkan dan kemaslahatan dari tanah wakaf di Kota Galuh ini. Kami sangat berharap dengan bantuan Pak Romo supaya tanah wakaf Tengku Darwisah di Kota Galuh dapat terselamatkan dan dapat berguna, bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Amin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.